dari Jalan Bidang Murah Belakang. Anda masih bersama Radio Suara Paksi Buana 103,6 FM. We are the voice of peace. Peace is the word, and the voice of peace is the station. We are the voice of peace. Music Radio, the voice. We are the voice of peace. Peace is the word, and the voice of peace is the station. We are the voice of peace. Music Radio, the voice of peace. 103,6 SPB FM, dan untuk kesempatan siang hari ini kita akan memulai dialog kita di kesempatan kali ini, Jaksa Menyapa edisi hari Jumat, tepatnya 3 September 2021, bersama Kasih Intel Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Ada Bapak Rizky Septiananda, dan juga hadir ada staf Igusti Ngurabayu Satriawan ya, yang hadir pada kesempatan ini. Saya menyapa dulu, selamat siang Pak Rizky dan juga Pak Bayu. Siang, para pemirsa sekalian, pendengar ya. Di sini kita menyebutnya mitra SPB. Mitra SPB. Selamat siang Mitra SPB. Baik, dan untuk kesempatan siang hari ini kita bicara Jaksa Garda Desa, Jaga Desa ya, dalam sistem keuangan desa berbasis online tahun 2021. Tetapi kalau kita bicara tentang jaksa, tentunya orang juga nih, jaksa ini apa, tugas apa nih jaksa ini? Karena kalau kita di Tobelo ini kan tahu saja polisi, TNI, tapi ada kejaksaan, tapi ini kita tidak lihat jaksa ini buat apa gitu loh. Tugas-tugasnya apa sebenarnya Pak? Sebelum saya menyapa Mitra SPB, saya mau menyampaikan pantun dulu karena memang biasa saya berpantun. Untuk memulai Jaksa Menyapa ini saya berpantun. Itu. Minum kopi di Galela. Jumpa lagi dengan kita di Jaksa Menyapa. Asik. Intinya biar cair gitu. Oke, jaksa di sini, kejaksaan ini hadir di Indonesia ini sebagai penegak hukum. Seperti halnya kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Itu. Namun tupoksi-tupoksinya sangat luas untuk kejaksaan. Di pusat sendiri di Jakarta ada namanya Kejaksaan Agung. Nah, turun ke provinsi ada namanya Kejaksaan Tinggi. Nah, dan turun ke kabupaten ada namanya Kejaksaan Negeri. Nah, Kejaksaan Negeri ini seperti halnya APH-APH yang lain. Namun ada 6 bidang di kejaksaan. Itu bidang pertama yaitu bidang pembinaan, mengurusi segala macam hal perkantoran dan kepegawaian. Lalu ada namanya bidang intelijen. Bidang intelijen itu sama seperti intel pada umumnya. Namun perbedaan di intel kejaksaan ini adalah intelijen justisial. Kita bergerak di bidang hukumnya. Intelijen justisial itu. Ada namanya bidang pidana khusus. Bidang pidana khusus ini bertugas untuk menyelidiki, menyidiki dan sebagai penuntut umum di tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Lalu ada namanya bidang tindak pidana umum. Bidang tindak pidana umum ini bergerak atau mengurusi perkara-perkara pidana umum yang dilidik dan disidik oleh kepolisian, nanti akan diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan, untuk dilakukan penuntutan di persidangan dengan hakim gitu. Lalu selanjutnya ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, perdata dan tata usaha negara sendiri ini mengurusi perdata dan tata usaha negara. Perdata kalau yang tadi 3 itu Intel, Vitsus, Pidum itu penindakan di pidana. Lalu kalau untuk Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara,
dia bergerak di bidang perdata. Dia sebagai JPN istilahnya, jaksa pengacara negara. Oh ya. Jadi bukan jaksa penuntut umum yang biasa didengar orang Iya. jaksa penuntut umum. Nah, ada juga di kejaksaan itu perdata. Jadi jaksa pengacara negara. Lalu selanjutnya ada lagi bidang Barang bukti. barang bukti dan barang rampasan. Di bidang ini menghandle semua barang bukti yang menjadi tindak pidana yang nantinya akan dikembalikan atau dirampas atau dimusnahkan untuk negara. Nah, itu tupoksi kejaksaan. Kejaksaan sendiri sebagai dominus litis di sini, yaitu sebagai pengendali perkara. Jadi semua perkara yang dari kepolisian ataupun dari kejaksaan sendiri kita yang kontrol, gitu. Misalnya di tindak pidana umum, kita yang akan memberikan petunjuk kepada pihak polisi, apakah berkas ini lengkap secara formil atau material, bisa dilimpahkan ke penuntutan atau tidak, gitu. Jadi kalau kasus-kasus itu maksudnya kalau ada kasus-kasus itu harus kayak berkasnya diserahkan ke kejaksaan dulu untuk ke tindak lanjut pemeriksaan kayak gitu ya. Iya. Kalau itu tindak pidana umum dari kepolisian yang dilidik dan disidik kepolisian, nanti dilimpahkan ke kejaksaan berkasnya, kita akan teliti apakah lengkap atau tidaknya secara formil atau material. Oh gitu ya. Jadi memang sebenarnya banyak juga. Banyak juga. yang dilakukan jaksa, tapi orang banyak kan juga. selama ini tidak tahu Iya. yang dilakukan jaksa. Iya, begitu. Kalaupun di Pitsus malah lebih luas lagi. Kalau di Pitsus itu dia sebagai jaksa penyelidik, jaksa penyidik, jaksa penuntut umum. Begitu. Kalau di Halmahera Utara gimana nih Pak Rizky nih, kalau bilang kan sudah di kejaksaan di Halmahera Utara, bagaimana melihat di Halmahera Utara perkembangan kasus-kasus yang ditangani di Halmahera Utara? Kasus-kasus di Halmahera Utara itu cukup banyak ya. Untuk di tindak pidana korupsi sendiri di bidang intel kita sudah menerima beberapa laporan yang terkait itu penyalahgunaan anggaran dana desa dan dana desa itu yang Iya. cukup banyak sekali. Yang kemarin itu sempat demo-demo tuh. Ya. Oleh karena itu untuk hari ini di kesempatan Jaksa Menyapa ini kita akan bawakan Jaksa Garda Desa, Jaga Desa dalam pembinaan sistem keuangan desa berbasis online tahun anggaran 2021 Kabupaten Halmahera Utara. Kenapa judul yang kita bawakan ini berbasis online? Karena memang sekarang sudah era digital 4.0 gitu. Semuanya sudah menggunakan kecepatan digital. Tidak menutup kemungkinan di pihak desa juga seharusnya sudah mengikuti era digital itu. Seperti sekarang di pihak desa sudah menggunakan Siskuides, sistem keuangan desa. Iya. Jadi pelaporannya harusnya sudah cukup cepat gitu. Iya. Namun harus didukung juga dengan jaringan internet yang jaringan memadai internet. gitu. Iya benar, jaringan Siap. internet. Jadi di 160 sekian desa di Halmahera Utara ini kan setidaknya memang kalau mau bilang koneksi jaringan kan tidak semua. Iya. Masih Belum ada yang merata. blind spot gitu masih Iya, ada. baik. Nah itu kan nanti jadi pengontrolannya secara online kan sulit jadinya ya. Nah kalau kita bicara tentang dana desa ini kan erat kaitannya juga nantinya dengan yang namanya pidana korupsi. Iya. Nah, karena kita di sini mungkin tahu korupsi itu ambil uang saja, seperti begitu. Korupsi kita masyarakat di Halmahera Utara tahu ya curi uang, kayak gitu, pakai uang yang ada, ya ada perubahan sedikit misalnya terkait dengan dana desa. Kalau perubahan rumahnya atau tiba-tiba kepala desa punya mobil, orang kan pasti sudah curiga bilang korupsi. Nah sebenarnya pidana korupsi ini apa? Oke. Sebelumnya Bang Iwan, saya sampaikan di sini ada judul kita juga Jaksa Garda Desa ya di sini. Iya. Ini adalah program baru dari Kejaksaan Agung, Jaga Desa. Nah, kalau di pusat sendiri dan di provinsi itu namanya Jaga Negeri, Jaksa Garda Negeri, Jaga Negeri. Tapi kalau di kabupaten sendiri karena kabupaten kita namanya Jaga fokusnya Desa. ke desa, jadi namanya Jaga Desa, Sesuai Jaksa tingkatan berarti. Garda Desa. Begitu. Nah, ini pun program ini untuk merubah mindset kita. Jadi mindset kita di penanganan tipikor ini tidak hanya penindakan saja, tapi pencegahan yang akan lebih penting karena inti utama di
penanganan tindak pidana korupsi ini adalah penyelamatan keuangan negara, bukan penghukumannya, Iya. gitu. Nah itu, Bang Iwan. Iya, Jadi kalau untuk korupsi ini sekarang sendiri- action ya, jaksa lebih kepada action ya. ya tidak ke- kita pencegahan, Iya. lebih ke pencegahan. Awalnya kita lebih ke pencegahan dulu. Tapi nanti kalau memang kita sudah ada pencegahan, memberikan pendampingan seperti penyuluhan hukum, penerangan hukum ke pihak desa, namun pihak desa masih melakukan hal yang tidak diperbolehkan undang-undang, Iya. ya dengan terpaksa kita akan lakukan penindakan. Oh iya, jadi tindakan itu langkah terakhir yang harus Langkah terakhir. dilakukan oleh Langkah kejaksaan. Nah, tentunya di Halmahera Utara ini kan kalau bicara tentang jaga desa ini, apakah program ini sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah kah? Seluruh pemerintah desa yang ada di Halmahera Utara. Untuk jaga desa ini sudah berumur, kalau nggak salah saya sekitar 1 tahun yang lalu sudah digaung-gaungkan. Gaungkan, ya. Sudah digaung-gaungkan. Namun untuk di Halmahera Utara ini kita juga sudah sosialisasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini PMD. Jaga desa ini dengan programnya akan mengawal desa-desa yang ada. Jadi intinya mereka harusnya meminta permohonan ya, minta permohonan ke kita untuk bisa didampingi dalam pengelolaan keuangan desanya, begitu. Kalau memang sudah ada permohonan itu, kita akan teliti, kita akan telaah. Kalau memang bisa kita dampingi, akan kita dampingi. Kalaupun tidak bisa, yang mungkin kita akan memberikan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan undang-undang, seperti itu. Untuk sosialisasinya kita sudah sosialisasikan ke pihak PMD, dan ada beberapa desa juga waktu untuk penyuluhan hukum dan penerangan hukum kita juga sudah sampaikan. Yeah. Gitu. Dengan proses-proses yang seperti tadi saya sampaikan, permohonan dan lain sebagainya itu. Ya, ini kan kalau kaitannya dengan dana desa ini kan yang tadi hubungannya dengan PMD juga ya. Nah, sinergi ini terus dibangun ya, Pak ya. Ya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi, berkonsultasi juga dengan PMD terkait penanganan pengelolaan keuangan desa. Kalaupun memang PMD membutuhkan kita untuk konsultasi keterlambatan pencairan atau lain sebagainya, untuk memberikan solusi, kita akan bantu mereka. Ya, kalau dana desa itu kan biasanya langsung, kalau dulunya kan masuk ke pemerintah daerah, tapi akhir-akhir ini kan langsung masuk ke kas desa langsung loh. Semuanya masuk ke kas daerah dulu, baru nanti disalurkan ke kas desa. Oh gitu ya, karena jadi pihak desa nanti meminta permohonan pencairannya, begitu. saya pikir kemarin karena tiap desa sudah punya rekening masing-masing, dia langsung masuk ke rekening. Ya, jadi tetap nanti masuk ke daerah dulu, baru disalurkan ke desa. Kenapa dari kejaksaan ini lebih melihat tentang dana desa? Apakah dana desa ini rentan dengan korupsi atau bagaimana? Iya, karena memang banyak sekali, cukup besar juga anggaran dana desa dan alokasi dana desa dan dana desa zaman Presiden Jokowi ini. Iya. Cukup besar karena naik jumlahnya, minimal satu desa bisa dapat 1 miliar. Iya. Nah itu jumlah yang cukup besar untuk dikelola desa. Oleh karena itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa, bisa mengelola dana desa, membangun desanya, begitu. Nah itu cukup besar. Dan di situ pun bangun-bangun. di situ pun nanti terjadi penyimpangan karena memang banyak faktor yang bisa jadi penyimpangan di dana desa, begitu. Faktor apa saja tuh Pak kalau terkait dengan dana desa itu, penyimpangan yang sering terjadi? Maksudnya di Halmahera Utara ini mungkin sudah pernah mengamati atau menganalisa yang sering terjadi penyimpangan paling banyak di Halut ini apa? Bukan hanya di Halmahera Utara ya. Mungkin sebagian besar desa di Indonesia mungkin seperti itu semua, gitu. Bukan semua juga, tapi sebagian besar mungkin seperti itu karena banyak faktornya. Faktornya bisa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu bisa jadi dari moral dan gaya hidup aparatur. Aparatur di sini kan khususnya aparatur desa, gitu. Lalu aparatur mencari celah keuntungan. Jadi aparatur ini
ingin mencari keuntungan pribadi mereka, untuk pribadi mereka. Itu banyak sekali karena tergiur dengan besarnya jumlah dana desa. Itu. Lalu tidak ada transparan dan akuntabel. Jadi di sistem pelaporan mereka kebanyakan tidak transparan ke masyarakat desa, gitu. Aparatur tidak menguasai aturan. Nah, banyak juga ini aparatur yang tidak menguasai aturan, sehingga apa yang mereka buat itu menyimpang dari di luar dari peraturan-peraturan yang ada. Item-item biasanya ya. Iya, bisa juga begitu. Nah, kalau untuk faktor eksternal mungkin kurangnya sosialisasi. Jadi kurangnya BIMTEK atau diklat seperti itu untuk pihak desa. Mungkin dari pemerintah desa atau bagaimana, dari pemerintah daerah atau bagaimana, seharusnya banyak memberikan sosialisasi tentang hal ini. Terkait peraturan-peraturan yang terus berubah. Peraturan-peraturan ini kan cepat berubah. Nah, pihak desa mungkin kurang informasi seperti itu, jadi mereka melakukan dengan peraturan yang lama, padahal peraturan yang lama itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu kan bisa menjadi penyimpangan gitu. Nah, eksternal lainnya mungkin tindak tegas, sanksi untuk oknum yang menyimpang. Nah, tindakan tegas ini sepertinya masih kurang lembut untuk masih kurang untuk pihak desa, karena kurangnya APH kan untuk geografis juga di Halmahera Utara ini cukup besar dengan topografi yang laut dan gunung. Nah, ini kurangnya APH mungkin yang bisa mengontrol ke sana, jadi sanksi-sanksinya juga kurang gitu. Lalu budaya masyarakat desa atau apa yang acuh juga mungkin ya. Mungkin ada yang acuh, ada yang perhatian juga. Oh, ini kok kenapa belum dibangun, ataupun ada yang acuh, terserahlah mau dibangun atau enggak, bukan urusan saya begitu. Iya. Ini berarti kalau terkait dengan faktor-faktor ini misalnya berarti masyarakat juga punya peran penting dalam mengontrol sebenarnya dana desa ini. Jelas. Makanya di pihak desa itu ada Sampai cuci tangan sana. Kenapa kau cuci tangan? Mengana dari luar tuh, yang sampai ngana bawa virus. Hidup mesti bersih supaya virus-virus jangan berdekat petorang. Cuci tangan sana. Oh, begitu mama saya dah. Pakai sabun agan. Saya mama pakai sabun nih. Ingat, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Ingat, ting. Ku cuci tanganku, ku gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Ku cuci tanganku, ku gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia Maluku Utara, gugus tugas COVID-19 Maluku Utara dan Kota Ternate, serta didukung oleh pemerintah Australia. Mila, dengar-dengar itu Nguni PT Tangga ada gejala corona tuh. Nguni tara tako kah? Tako apa kah? Weh, tara lama Nguni tak jangke. Astaga, Dewi, tara boleh begitu. Orang tara boleh kasih stigma orang sampai begitu macam. Siapa juga yang mau sakit? Iyo, tapi virus corona itu jahat, gampang menular. Betul, tapi semua tergantung orang, bukan tergantung dari orang yang kena corona. Ya, benar sekali. Memberikan stigma atau pandangan negatif terhadap orang-orang yang dicurigai tertular virus corona adalah tindakan keliru. Tak satu pun dari kita yang mau tertular virus corona. Karena itu, mari bantu para medis dan orang-orang yang terindikasi corona dengan sikap positif. Jangan menyebut orang yang terkena COVID-19 dengan istilah korban corona atau penderita. Anda bisa memakai bahasa yang lebih halus, seperti orang yang mungkin atau diduga terkena virus corona. Jangan menghakimi seseorang sebagai penyebab atau penyebar corona. Hindari penggunaan istilah tersebut karena memberi kesan seolah penularan itu dilakukan secara sengaja. Berikan semangat kepada mereka yang diduga terkena corona. Jika Anda mengetahui ada orang yang terkena corona, sebisa mungkin memberikan semangat dan dukungan
dukungan kepada mereka serta keluarganya. Berikan penghargaan kepada petugas kesehatan. Saat ini, tenaga medis menjadi garda terdepan memberantas virus corona. Apresiasi setinggi-tingginya perlu diberikan kepada tenaga kesehatan. Waspada Corona, mari bersatu bersama kita lawan virus corona. Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia Maluku Utara, gugus tugas COVID-19 Maluku Utara dan Kota Ternate, serta didukung oleh pemerintah Australia. We are the voice of peace. Peace is the word. And the voice of peace is the station. We are the voice of peace. Music Radio, the voice. Ya, baik 103,6 SPB FM, Mitra SPB di mana saja Anda berada di kesempatan siang hari ini. Dan kita di sesi yang kedua, kita tadi sudah banyak mengulas ya tentang ada beberapa faktor, terus sumber dana terkait dengan penggunaan dana desa ya. Dan juga untuk program Jaga Desa ini merupakan program kurang lebih dilaunching 1 tahun yang lalu terkait untuk penanganan tindak pidana ataupun hal-hal yang terkait dengan dana desa ya. Jadi buat kepala-kepala desa yang saat ini sedang mendengar atau masyarakat Halmahera Utara yang saat ini sedang mendengarkan Radio SPB, Anda bisa langsung bergabung di 0812 2220 1036. Dan kita lanjutkan obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Nah, ini Pak Rizky ya, Pak Rizky. Iya, Bang Iman. Kalau kita bicara tadi ada bicara tentang ada faktor-faktor, terus ada dari Pak Bayu tadi menjelaskan sumber dana desanya. Lalu intinya bahwa bukan pelaporannya ke kejaksaan. Jadi kejaksaan ini kan tugasnya hanya mendampingi, entah kalau desa juga membutuhkan ya. Ini kalau desa butuh untuk didampingi ya untuk terkait dengan penggunaan dana desa, itu berarti dari kejaksaan bisa ikut serta juga. Nah, kalau kita bicara dana desa ini kan pasti ada dasar hukumnya kan. Dasar hukumnya ini apa untuk kita terkait dengan dana desa ini, Pak? Ya, perlu saya perjelas dulu, Bang Iwan ya, Mitra SPB ya, untuk pelaporan yang terkait pelaporan desa tadi itu terkait pelaporan rutinnya. LPJ rutinnya untuk pencairan per triwulan atau per semesternya itu memang tidak harus ke kejaksaan, tetapi harusnya ke pihak PMD verifikator dan langsung nanti pihak PMD akan teruskan ke keuangan dan akan bisa dicairkan gitu. Kalaupun itu ada laporan pengaduan masyarakat atau temuan dari pihak intelijen seperti itu yang harus dilaporkan ke kejaksaan, laporan keuangan desanya, itu yang harus dilaporkan ke kejaksaan. Apabila nanti adanya laporan pengaduan masyarakat atau temuan dari pihak intelijen atau pihak kejaksaan turun ke desa begitu. Contoh kasusnya itu yang kemarin itu, yang demo kemarin itu sudah sempat ya sudah ditangani dari desa Soma, Desa Soma Malifut ya kalau nggak salah, Kecamatan Malifut. Saya juga belum terlalu hafal daerah sini karena banyaknya desa di Halmahera Utara 196 ya. Itu yang definitif, nantinya akan ada lagi yang persiapan, jadinya 203 kalau nggak salah nanti kalau memang definitif semua itu. Jadi saya tidak terlalu hafal nama-nama desa di sini juga. Artinya kasus dari yang Soma, kemarin itu dari masyarakat? Dari masyarakat ada laporan pengaduan masyarakat ke kita, masuk ke kita, dan saat ini kita lagi telaah dulu terkait laporannya. Selanjutnya nanti ada namanya penyelidikan tertutup, di situ kita akan pull data, pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan begitu. Itu biasanya kalau pelaporan seperti begitu kan ada orang kan mencurigai banyak nih. Iya. Bukan curigai, ini ada kayak kita bilang kepala desa ini kayaknya mobil baru, orang sudah mulai curiga nih. Biasanya begitu. Apakah perlu bukti seperti apa sebenarnya? Banyak faktor yang harus kita teliti
yang seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita akan mempercayai laporan pengaduan masyarakat. Kita akan meneliti secara detail terkait APBDes-nya, terkait laporan pertanggungjawabannya, terkait dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan fisiknya, dan terkait fisik kerja pekerjaan fisik di lapangannya. Kita akan turun ke sana, kita akan cek semua apakah benar seperti laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke kita, ataukah ada indikasi ada indikasi musuh-musuh politik lah begitu yang melaporkan pihak desa yang masih menjabat gitu. Iya. Nah, ada tidak batasan, maksudnya ini karena Jaga Desa ini kan program baru di tahun kemarin hingga saat ini. Nah, ada tidak misalnya batasan kasusnya hanya berlaku dari kasus 2021 atau penggunaan dana desa dari tahun 2021 atau ke belakangnya juga boleh? Jadi namanya tipikor ini kan berlaku surut. Berlaku surut. Tipikor ini berlaku surut. Biarpun berapa tahun yang lalu memang itu ada tindak pidana, akan kita usut gitu. Jadi tidak ada batasan waktunya. Dan kalaupun menyangkut Jaga Desa ini, itu pun kalau sudah kita dampingi, tetapi seperti saya sampaikan tadi, pendampingan kita tidak dihiraukan, masukan kita tidak dihiraukan, kita akan tetap akan melakukan penindakan terhadap desa yang kita dampingi itu. Itu sudah ada indikasi-indikasi tuh harus ditindaklanjuti lagi. Inti dari Jaga Desa ini kan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan pihak desa dalam pengelolaan keuangan desanya, dan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di pihak desa gitu. Sehingga pengelolaan keuangan desa ini akan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan akan sesuai dengan tujuan masyarakat desa membangun desa itu gitu. Nah, kalau prioritas pembangunan desa itu bagaimana terkait dengan prioritas? Sebetulnya di prioritas pembangunan desa ini sudah tercantum ya, sudah ada nomenklaturnya di Permendes itu nomor 13 2020. Di situ ada 18 item sebenarnya di situ. Ya, jadi ini bisa menjadi patokan pihak desa dalam melaksanakan musrembang yang akan diaplikasikan ke APBDes untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan sumber anggaran dari dana desa itu. Ada 18 item, yaitu salah satunya 18 item itu sebagai berikut. 1, desa tanpa kemiskinan. Nah, ini harus dibangun. 2, desa tanpa kelaparan. 3, desa sehat dan sejahtera. 4, pendidikan desa berkualitas. 5, keterlibatan perempuan dalam desa. 6, desa layak air bersih dan sanitasi. 7, desa bersinergi bersih dan terbarukan. 8, pertumbuhan ekonomi desa merata. 9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 10, desa tanpa kesenjangan. 11, kawasan permukiman desa aman dan nyaman. 12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 13, desa tanggap perubahan iklim. 14, desa peduli lingkungan laut. 15, desa peduli lingkungan darat. 16, desa damai berkeadilan. 17, kemitraan untuk pembangunan desa. 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Gitu. Ini prioritas penggunaan dana desa di 2021, Bang Iwannya dan mitra SPB. Itu sudah ada peraturannya di Permendes nomor 13 tahun 2020, tapi ini dana desa untuk 2021. Bisa dibuat untuk acuan. Namun semua ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Apa yang dibutuhkan masyarakat desa? Terakomodir tidak dengan 18 ini. Kalaupun ada yang terakomodir, bisa mereka ambil dan dilaksanakan di pihak desa. Gitu Bang Iwan ya. Iya. Nah, kalau misalnya begini, Pak. Prioritas kan memang jadi prioritas dari pemerintah. Misalnya diturunkan tadi 18 hal itu. Tetapi
kan tiap daerah punya kondisional geografis yang berbeda-beda, tiap desa punya kondisional yang berbeda-beda. Nah, lalu apakah boleh mereka misalnya keluar dari jalur itu tapi demi kepentingan bersama ini? Boleh saja. Itu tadi saya sampaikan, semua ini ke-18 ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Apa yang mereka butuhkan? Sesuai tidak? Misalnya di situ ada desa peduli lingkungan darat. Namun desa itu tidak lingkungan daratnya tidak terlalu banyak itu. Tidak terlalu luas. Lebih luasnya lingkungan lautnya. Jadi mereka bisa juga untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan laut. Misalnya untuk pengadaan bodi ya, misalnya untuk pengadaan bodi dan mesin terhadap nelayan-nelayan di situ, karena pasti mata pencaharian utama mereka di laut itu adalah nelayan, begitu bisa memberikan bantuan untuk itu dari pihak desa. Iya, gitu. karena kebanyakan kan dari masyarakat sendiri, bahkan dari kepala desa sendiri ada yang berpikir bahwa aduh, ini aturannya harus begini. Jadi ya kalau ketakutan biasanya ikut yang sudah ada ini. Nah ini akhirnya jadi buntu gitu loh. Iya, itu memang jadi hambatan juga dari pihak desa. Makanya oleh karena itu ada namanya pendamping desa juga yang ditunjuk oleh provinsi untuk mendampingi penyusunan perencanaan dan pelaporan dari pengelolaan keuangan desa. Namun untuk saat ini saya nilai itu masih kurang efektif, karena ada satu orang pendamping desa itu bisa mendampingi 2 atau 3 desa. Itu saya kira kurang efektif. Kurang efektif ya. Nah, makanya oleh karena itu kita hadir di sini, gitu. Kejaksaan hadir di sini dengan program jaga desa ini, gitu. Jadi pihak-pihak desa bisa juga berkonsultasi, meskipun mereka tidak melakukan permohonan ke kita untuk pendampingan, mereka juga bisa ke kantor kejaksaan untuk berkonsultasi terkait pengelolaan keuangan desa mereka. Apabila mereka ragu-ragu dalam penggunaan anggaran desanya, begitu. Kita akan memberikan solusi sebaik mungkin. Gitu. Iya, jadi pendamping sebenarnya untuk desa ini sebenarnya banyak pendamping prioritas. Jadi prioritas pemerintah ini sebenarnya pembangunan di desa, dan itu sudah banyak, cuma banyak sekali juga penyelewengan kayaknya Pak ya. Iya, karena memang itu tadi yang saya bilang adalah anggaran yang cukup besar di pihak desa, lalu kurangnya juga pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa itu menjadi faktor utama dari penyelewengan penggunaan anggaran desa, gitu. Iya, jadi intinya kalau menggunakan anggaran desa tidak sesuai, ini berarti ini membuat kerugian bagi negara ya Pak ya? Iya, karena keuangan desa ini bersumbernya dari APBN dan APBD, begitu. Jadi dia menggunakan uang negara. Sehingga kalaupun nanti ada penyelewengan menjadi kerugian keuangan negara, karena sumbernya adalah uang negara, gitu. Itu apa sebenarnya yang menyebabkan, Pak? Penyebabnya itu apa ya untuk terkait dengan kerugian negara ini? Nah, kerugian negara di sistem keuangan desa itu dapat disebabkan ada tiga penyebabnya, 3 penyebab utama. Sebetulnya banyak penyebabnya, banyak sekali. Tapi saya rangkum dan mungkin sejauh saya bertugas ada 3 yang menjadi faktor utamanya, yaitu 1, penggunaan anggaran yang tidak sesuai RAP atau spek beserta adendum dalam APBDes. Nah, ini RAP ini sangat penting sekali. Banyak yang saya pelajari di pihak desa ini dalam pembangunan pekerjaan fisik mereka tidak menggunakan RAP. Jadinya pekerjaan itu hasilnya tidak akan bagus, karena tidak ada perencanaannya di RAP itu. Nah, seandainya mereka menggunakan RAP, itu akan sesuai dengan perencanaan, begitu. Nah, kedua, penggunaan atau peruntukan anggaran tidak sesuai dengan tujuan atau manfaatnya. Ini banyak sekali juga. Jadi sudah dimusrembangkan, sudah diaplikasikan ke APBDes. Mereka banyak yang tidak mengerjakan itu, tapi digunakan untuk peruntukan yang lain. Nah, tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang ketiga, penerimaan keuangan yang seharusnya masuk ke kas desa tetapi tidak masuk, atau masuk tidak sesuai dengan penerimaan sesungguhnya,
gitu. Penerimaan keuangan yang seharusnya masuk ke kas desa itu tidak masuk. Oh iya. Gitu. Saya pikir kalau di desa-desa di Halmahera Utara ini hampir rata-rata semuanya tidak ada pemasukan yang ini, semuanya hanya mengharapkan dari dana desa kayaknya. Seharusnya mereka bisa mengelola apa yang bisa dikelola di situ. Seperti halnya BUMDes. Iya, BUMDes. Ada program Bagaimana? BUMDes di desa. Seharusnya mereka bisa memaksimalkan program BUMDes itu. Nah, program BUMDes sudah ada suntikan dananya, tinggal dikelola untuk usaha apa. Nah, dari hasil usaha itulah yang nantinya akan diputar menjadi pemasukan desa. Seharusnya seperti itu. Iya, tapi gitu. kenyataannya ya itu kurangnya mungkin pemahaman lah, kurangnya pemahaman dari pihak desa. Ya, gitu. Nanti kejaksaan. Nah, itu sebagai tugas kita, tugas berat juga itu. Tugas kejaksaan, tugas PMD dan pemerintah desa. Iya, untuk terus memberikan penyuluhan terkait dengan hal ini. Nah, kalau kita bicara tentang dana desa ini kan artinya bahwa ini semua hal ini ujung-ujungnya kan korupsi loh ini. Kalau kita bikin sesuatu yang tidak sesuai ini kan kita dikategorikan korupsi. Kan? Yeah. Dan ini harus sekecil apapun itu harus ditindaklanjuti. Nah, ada tidak misalnya pasal yang mengatur tentang hal ini? Banyak sekali kalau untuk di Tipikor biasanya kan orang kalau kasus-kasus lain dikenakan pasal sekian ayat ini. Nah, kalau bagaimana dengan Tipikor untuk terkait dana desa seperti terkait ini? Keuangan desa ini ada beberapa pasal yang bisa dikenakan sanksi ke penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Itu diantaranya pasal 2 Undang-Undang Tipikor, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Tipikor. Di situ bisa yang pada umumnya dikenakan di situ. Pasal 2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 9. Nah, begitu. Kalau untuk penjabarannya Bang Iwan dan Mitra SPP, pasal 2 itu ancaman hukumannya 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar di situ. Untuk pasal 2 itu unsur-unsurnya melawan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan atau penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan kesempatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Jadi yang digarisbawahi di pasal 2 dan pasal 3 ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Begitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat bahwa di Undang-Undang Tipikor ini ada unsur yang menyebutkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga kalaupun tindakan dia tidak menguntungkan diri sendiri tapi bisa menguntungkan orang lain, dia bisa juga dikenakan. Tapi kita lihat lagi pertanggungjawabannya sejauh mana. Nanti begitu. Ataupun menguntungkan korporasi, begitu. Korporasi banyak ini sekali. Apa maksudnya, Pak? Korporasi ini seperti perusahaan. Gitu. Itu suatu korporasi, badan hukum. Jadi ada kerjasama begitu. Badan hukum korporasi. Iya, baik. Nah, ancamannya tadi yang tadi kurungan kayak begitu, terus denda sekian 250 juta atau sekian tadi. Nah, kalau misalnya itu pasal atau ancaman sanksi itu apakah memang dilihat sesuai dengan jumlah penyimpangan yang dilakukan atau bagaimana? Iya. Nanti kita lihat kerugian keuangan negara yang dilakukan itu berapa. Nanti ada namanya uang pengganti. Nah, uang pengganti itu sebesar kerugian keuangan negara itu. Kalaupun dari terdakwa atau terpidana ini tidak bisa membayar uang pengganti itu, akan dilakukan subsidiar dengan pidana penjara atau kurungan. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kasus-kasus ini kalau orang tidak mampu mengembalikan uangnya, ya diganti dengan kurungan itu ya, Pak? Bukan seperti itu. Soalnya karena kita masyarakat kan kadang berpikir saya tidak ada uang, saya masuk penjara saja lah, saya tidak usah bayar gitu. Itu adalah pidana tambahan, Bang Iwan. Denda dan uang pengganti itu adalah pidana tambahan.
Ada namanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu penjara dan kurungan itu tadi. Itu pokok ya. Ya. Jadi saya sebutkan tadi di sini kan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat minimal 4 tahun, ini di pasal 2 Bang Iwan ya. Dan paling lama 20 tahun. Itu pidana pokok. Itu harus dijalani kalau memang nanti dia diputus ingkrah dan bersalah. Itu akan dijalani 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Nah, ada namanya pidana tambahan di sini, denda juga begitu. Denda ini pidana tambahan. Dendanya paling sedikit berapa, paling banyak berapa. Itu nanti kalau dia tidak bisa membayar, tidak mampu untuk membayar, akan diganti dengan penjara atau kurungan. Namanya subsidiar gitu. Nah, saya pikir kita masyarakat biasa kan hanya berpikir sudah, kalau saya tidak bisa ganti secara uang, saya masuk penjara sajalah sebagai gantinya. Kan banyak orang berpikir seperti begitu karena di Halmahera Utara ini kan kalau kasus-kasus itu ada orang yang kena kasus tapi dia bisa berkeliaran atau begitu. Jadi pikiran orang itu kan ya ini bagaimana kasus sudah di luar saja kayak begitu. Kalaupun nanti sudah dibawa ke penuntutan persidangan dan akan diputus oleh yang sudah diputus oleh hakim, tidak mungkin dia akan berkeliaran di luar, Bang Iwan. Begitu, pasti akan ada di ada di lembaga. Jadi bagaimana sih jaksa menelusuri kasus-kasus seperti begini? Maksudnya Bang Iwan? Kasus tipikor ini kan banyak di Halmahera Utara, pasti banyak. Bagaimana dari kejaksaan menelusuri kasus-kasus seperti begini? Kita biasa menerima laporan pengaduan. Ada laporan pengaduan masyarakat. Ada juga informasi-informasi yang kita dapat. Dari informasi-informasi yang kita dapat itu kita telusuri ke lokasi, ke lapangan, benar atau tidaknya informasi tersebut. Itu seperti itu. Jadi dari dua sumber seperti itu yang kita bisa lakukan. Ada cross checknya juga ya, Mas? Iya, betul. Kita akan turun ke lapangan biasanya. Iya, jadi kalau misalnya sudah ada indikasi seperti begitu, itu langsung ke kejaksaan atau diserahkan ke kepolisian dulu, Pak? Untuk tindak pidana korupsi, kita punya kewenangan sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, Bang Iwan. Itu. Tapi kalau untuk perkara tindak pidana umum, kita hanya sebagai penuntut umum, jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum. Hanya menyelidiki, ya. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan pemerintah desa seperti begini, jaksa punya kewenangan. Jaksa punya kewenangan sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, terkait itu tindak pidana korupsi desa atau tindak pidana korupsi lainnya. Apakah selain dana desa ada yang lainnya itu apa saja yang bisa? Banyak, dari penyimpangan pengelolaan keuangan daerah juga bisa. Intinya sumber keuangan negara yang menjadi penyimpangan kita bisa menyelidiki itu. Jadi kayak ada pemerintah daerah atau instansi apapun yang terima uang dari negara, nah itu bisa harus diselidiki. Selama itu ada indikasi, kita akan menindaklanjuti itu. Selama ada indikasinya. Iya. Nah, sejauh ini yang Pak Rizky ada di Halmahera Utara baru kasus yang kemarin dana desa itu saja yang. Iya, kita di Halmahera Utara ini banyak sekali laporan yang masuk itu adalah penyalahgunaan keuangan desa. Jadi ADD dan DD. Ada sudah kita tangani, ini yang masuk ke kita ada sekitar 4 atau 5 desa untuk laporannya. Berapa yang sudah diselesaikan? Nah, ini yang kita menjadi kendala, Bang Iwan, di kejaksaan ini. Karena kejaksaan ini cukup kecil dan personilnya juga sedikit. Kita di Kejaksaan Negeri Halmahera Utara ini hanya 22 orang. 22 orang ini membawai 6 bidang itu tadi, gitu. Itu dibagi-bagi lagi. Itu dibagi-bagi lagi. Seperti kita di pihak intelijen ini, kita hanya 2 orang aja personil. Oh iya, Mas Rizky dengan Mas Bayu. Iya. Jadi kita harus mengoptimalkan SDM yang ada dengan volume pekerjaan yang cukup banyak, kita harus kerja keras untuk itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang melapor di luar dari
tupoksi kejaksaan misalnya, karena mereka mungkin dengar ini dengar obrolan kita saat ini, lalu mereka ada apa-apa lapor di kejaksaan saja. Oke, apakah bisa di ini atau ada arahan kemana begitu? Beberapa kali juga ada yang seperti itu di luar tindak pidana. Mereka meminta solusi di luar tindak pidana dan perdata, bidang perdata. Di luar itu kita juga berikan solusi. Nanti kita berikan arahan harus kemana gitu, untuk menyelesaikan itu. Iya. Tapi untuk kita di kejaksaan ini, kalaupun memang ada masyarakat Halmahera Utara ini yang membutuhkan informasi atau konsultasi dengan kita, silakan saja datang ke kantor, kita akan terima. Atau ada nomor hotline-nya? Ada ya, nomor hotline Mas Bayu? Yang bisa misalnya untuk pelaporan, konsultasi atau bagaimana? Kalau kita untuk nomor hotline itu ada di sosial media. Oh, di sosmed ya, pakai sosmed ya. Pakai sosmed kita. Oh iya, ada sosmed Instagram, Twitter, Facebook. Terus website resmi kita juga ada. Oh, gitu ya. Jadi pakai sosmed saja. Iya, pakai sosmed. Jadi nomor kita ada di Tobelo kan memang sosmed lebih. Iya. Sosmed kita lengkap di situ, Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, dan di sosmed itu sudah tercantum nomor hotline kita juga sudah ada. Jadi silakan saja. Ya mau lapor apa ya langsung saja di situ ya. Iya, jadi kalau di sosmed itu ketik aja ke Jari Halut seperti itu. Ke Jari Halut langsung dah terpampang. Oke, baik Mas Bayu. Nah, kalau ada tidak misalnya ini kan sosialisasi ke pemerintah desa. Ya, ada tidak masuk pembelajaran korupsi mengenal korupsi di tingkat dini misalnya dalam khusus ke tingkatan yang paling bawah lagi terkait dengan korupsi atau kejaksaan, terkait dengan kejaksaannya, sosialisasi ke bawah. Di bidang intelijen, karena ini kan fungsi program-program ini ada di lingkup intelijen kejaksaan. Nah, jadinya ada program di intelijen itu terkait penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Penyuluhan hukum itu terbagi lagi, ada namanya JMS, jaksa masuk sekolah. Oh iya. Ada juga jaksa masuk kampus, ada juga. Kalaupun ada pondok pesantren, kita juga bisa masuk jaksa masuk pesantren, bisa juga. Itu bisa fleksibel aja. Nah, di JMS itu kita memberikan penyuluhan hukum semuanya terkait topik-topik hukum semua, hukum secara luas. Bisa itu hukum tindak pidana atau tipikor, atau tindak pidana umum, atau hukum lainnya. Iya. Gitu. Yang penting bukan kasus perceraian, ya. Kalau perceraian itu ada di ranah perdata, di bidang datun. Nah, itu bisa konsultasi, bisa memberikan namanya pertimbangan hukum. Soalnya di Tobelo kan banyak ini kasus begitu. Perceraian dan tanah bisa kita konsultasikan di kejaksaan di bidang hukum. Ada namanya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Tanah juga tanah bisa juga, waris tanah semua bisa kita memberikan solusi seperti itu. Jadi memang tapi batasannya hanya memberikan solusi. Nanti untuk tindakan menyelesaikannya pribadi. Kita hanya memberikan solusi sesuai dengan undang-undangnya bagaimana. Gitu. Baik, terkait dengan program Jaksa Garda Desa ini atau Jaga Desa ini, ada yang menjadi prioritas kejaksaan di tahun ini yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Pusat. Ya. Apa yang menjadi prioritas? Ada 7 program kerja prioritas Kejaksaan RI tahun 2021 oleh Jaksa Agung RI Dr. ST Burhanuddin. Ada 7 program yang harus kita kerjakan, baik itu di pusat, provinsi ataupun daerah. Itu kita harus laksanakan karena ini perintah dari Jaksa Agung, yaitu 1, pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional atau PEN dalam rangka percepatan pembangunan nasional. 2, pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional. 3, pembentukan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik. 4, digitalisasi kejaksaan
untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. 5. Penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan kemanfaatan khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku. 6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara. 7. Penyelesaian perkara dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu 7 program dari Jaksa Agung yang kita di daerah ini harus kita seluruh Indonesia. Ya, harus kita laksanakan. Nah, titik berat kalau untuk di daerah ini ada di poin 4 di poin 3 ya, di poin 3, 4, 5 dan 6 di situ. Seperti saya bilang tadi, kita sudah masuk di era digital, jadi kejaksaan juga sudah harus dituntut dengan teknologi tinggi, teknologi informasi atau semuanya itu sudah harus menggunakan digital. Lalu keadilan untuk kejahatan ini juga harus kita tegakkan, dan korupsi itu tadi yang saya sudah sampaikan, tidak mindset kita tidak hanya penindakan, tapi bukan hanya penindakan tapi pencegahan gitu. Lalu penyelamatan keuangan negara itu yang sangat penting. Iya, baik. Dan terkait dengan ini kan semuanya berbasis online. Nah, satu saja yang terakhir saya mau tanya. Ini mungkin Mas Bayu bisa jelaskan. Ini kan online. Apakah ada dari kejaksaan pendampingannya juga terkait dengan aplikasi dari desa tadi secara online juga? Aplikasi milik desa yang online itu apakah ada pendampingan dari kejaksaan juga? Untuk desa, aplikasi yang online kan Siskuides, sistem keuangan desa. Iya. Sistem keuangan desa itu yang mendampingi adalah dari PMD kalau nggak salah. Tapi kejaksaan juga pun bisa memonitoring itu juga. Kejaksaan bisa juga, karena keseluruhan pengelolaan Siskuides ini, sistem keuangan desa ini masuk dalam pengelolaan keuangan desa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin himbauan atau yang terakhir dari Mas Rizky untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Untuk mitra SPB khususnya pemerintah desa dan masyarakat desa, patuhi hukum, kenali hukum, dan jauhi hukuman. Karena kalau kita sudah kenal hukum, patuh hukum, kita akan terjauh dari hukuman yang ada. Begitu. Iya. Untuk berkonsultasi, berkoordinasi dengan kejaksaan, silahkan, kita terbuka di kantor kita. Kita akan memberikan solusi sebaik mungkin. Baik. Terima kasih banyak ya, kehadirannya tidak terasa kita sudah 1 jam lebih ya, lebih 38 menit ya. Jadi terima kasih banyak, nanti kita akan hadir lagi, Jaksa Menyapa kita akan hadir lagi untuk topik-topik yang lainnya. Tetap saksikan terus, dan terima kasih banyak buat Mas Bayu yang sudah hadir, Pak Rizky juga yang sudah hadir kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat semuanya, kita tutup dialog kita di kesempatan hari ini untuk Jaksa Menyapa. Selamat siang dan sampai jumpa.